Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rina. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Masih dengan tema sumber energi. Nah, materi hari ini yaitu mengenai perubahan bentuk energi dan berkaitan dengan manfaat energi dan manfaat dari perubahan energi itu sendiri. Siapkan diri kalian, Bu Rina akan mulai pembelajaran hari ini. Baik, di sini sudah Bu Rina tampilkan peta konsep yang akan kita pelajari ya, yaitu mengenai sumber energi yang berkaitan dengan manfaat sumber energi dan perubahan bentuk energi. Dimulai dari manfaat energi dulu ya. Yang pertama adalah manfaat energi cahaya. Energi cahaya itu membuat kita bisa melihat. Bumi menjadi terang pada siang hari karena cahaya matahari. Nah, kalau malam hari bumi akan gelap karena tidak ada cahaya matahari. Supaya kita melihat atau kita dapat melihat pada malam hari, maka kita menggunakan energi cahaya lainnya seperti lilin, lentera, senter, atau obor. Nah, ternyata selain itu juga energi cahaya matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai proses fotosintesis. Lalu energi panas. Energi panas dari matahari dimanfaatkan oleh seluruh makhluk di bumi. Jadi bukan hanya manusia saja ya. Manfaat energi panas dari matahari bagi manusia apa sih? Yang pertama, menguapkan air sehingga pakaian basah yang biasanya orang tua kalian jemur itu menjadi kering. Lalu menghangatkan ruangan. Lalu mengeringkan bahan makanan yang dijemur seperti ikan asin, padi yang dipanen, kopi, kerupuk. Lalu yang keempat, pembuatan garam dan pembangkit tenaga listrik. Selain matahari, ternyata energi panas juga dapat dihasilkan dari lampu dan api loh. Jadi lampu dan api juga bukan cuma energi cahaya ya. Saat ini berbagai peralatan elektronik banyak yang menghasilkan energi panas untuk berbagai keperluan. Misalnya oven digunakan untuk memanggang roti, penanak nasi untuk memasak nasi, dan ada juga pemanas air. Selanjutnya energi gerak. Biasanya kalau energi gerak ini memanfaatkan angin ya. Nah, angin ini merupakan sumber energi gerak yang dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya mempercepat pengeringan pakaian yang basah. Terus menggerakkan kincir angin yang digunakan untuk menggiling biji-bijian, memompa air. Juga dapat menghasilkan listrik. Dan dimanfaatkan juga oleh nelayan untuk menggerakkan perahunya. Dan dimanfaatkan juga untuk olahraga seperti olahraga perahu layar dan layang gantung. Dan membantu proses penyerbukan atau penyebaran biji tumbuhan, misalnya pada rumput-rumputan. Selain itu juga ternyata selain angin, energi gerak juga dapat dihasilkan dari air yang mengalir. Energi gerak dari air yang mengalir itu dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air atau juga bisa perahu, lalu juga bisa menghasilkan listrik. Kincir air ini berguna untuk menggiling biji-bijian seperti yang tadi ya, sama seperti kincir angin, memompa air dan mengairi sawah. Selain angin dan air yang mengalir, energi gerak juga dihasilkan dari benda-benda elektronik. Pernah nggak kalian melihat kipas angin dan mesin pompa air? Nah, peralatan tersebut juga menghasilkan energi gerak yang berguna bagi manusia. Yang keempat, energi kimia. Energi kimia itu adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia.
Contohnya seperti makanan ya, makanan juga termasuk dalam bahan kimia. Bahan makanan menyediakan energi bagi tubuh kita. Bahan kimia dalam makanan akan dicerna oleh tubuh kita sehingga kita memperoleh energi untuk beraktivitas. Selain makanan, energi kimia juga dapat kita temukan di batu baterai, aki, minyak tanah. Nah, bahan kimia yang terkandung dalam baterai dan aki itu dapat menghasilkan listrik. Listrik pada batu baterai dapat menggerakkan mainan, terus alat-alat elektronik lainnya. Sedangkan listrik yang dihasilkan oleh aki dapat menghidupkan mesin mobil. Yang terakhir, energi listrik. Energi listrik itu merupakan salah satu energi yang paling banyak digunakan. Energi listrik memiliki banyak manfaat, antara lain lampu menerangi kita saat malam hari. Selain lampu, kebanyakan benda di sekitar kita juga berfungsi karena energi listrik. Televisi, radio, telepon, mesin cuci, penanak nasi, komputer, dan kipas angin itu adalah contoh yang menggunakan energi listrik. Benda tersebut membuat kita menjadi lebih nyaman dan mudah melakukan aktivitas. Tanpa listrik, umat manusia tidak akan maju seperti saat ini. Kita lanjut ke perubahan bentuk energi. Sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar nih yang ada di samping sebelah kanan ya. Pada televisi, energi listrik akan diubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi, sehingga kita dapat melihat gambar dan mendengar suaranya. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu energi dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Jadi televisi itu berasal dari energi listrik ya, lalu dirubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh perubahan bentuk energi ya. Bu Rina akan sebutkan beberapa. Yang pertama, perubahan energi panas menjadi energi gerak. Contohnya apa? Contohnya kertas yang dibentuk spiral bergerak saat dipanaskan di atas lilin. Lalu ada juga perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya panel surya yang sebelumnya Bu Rina udah jelaskan di materi yang sumber energi pertama ya, yaitu pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan panel surya. Menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Lalu ada perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dan pembangkit listrik tenaga angin. Dari pergerakan air dan angin dapat menghasilkan energi listrik. Lalu perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, kalau tangan kanan dan kiri digosokkan secara bersamaan, nah lama-kelamaan akan hangat. Itu membuktikan bahwa energi gerak dapat berubah menjadi energi panas. Selanjutnya perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya bola lampu, layar televisi, layar monitor, semuanya dapat menghasilkan cahaya ya, berasal dari energi listrik. Lalu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dari energi listrik ke gerak. Contohnya mixer, blender, kipas angin listrik. Nah, itu contoh-contoh alat-alat yang menggunakan listrik dan mengubahnya menjadi energi gerak. Masih ada lagi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya senter dan mainan. Kalau senter dan mainan itu menggunakan baterai, berarti berasal dari energi kimia. Dan mereka bisa bergerak. Bergeraknya menghasilkan listrik. Lalu perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi bumi kita ini di inti bumi itu ada energi panas
yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Lalu, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya energi pada makanan yang kita makan. Itu dapat mengubahnya menjadi energi panas setelah dimakan. Lalu perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya pengisian aki dan charger batu baterai. Kalau misalnya batu baterai yang bisa di-charge berarti asalnya dari energi listrik dan disimpan di batu baterai, yang artinya itu menjadi energi kimia. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik, solder, kompor listrik, oven listrik, dan microwave. Nah, itu contoh-contoh alat-alat elektronik yang memanfaatkan energi listrik dan dimanfaatkan dengan perubahan bentuk menjadi energi panas. Lalu perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya itu adalah proses fotosintesis pada tumbuhan. Ternyata perubahan-perubahan bentuk energi itu memiliki manfaat ya. Seperti yang kita tahu, manfaat perubahan energi listrik menjadi energi gerak itu membuat berbagai peralatan rumah tangga bekerja. Seperti yang tadi contoh ya, mixer untuk mencampur adonan kue, blender untuk menghancurkan buah atau sayuran, kipas angin untuk mendinginkan suhu ruangan. Lalu manfaat perubahan energi listrik menjadi energi panas. Pada setrika listrik, panas digunakan untuk melicinkan pakaian. Lalu pada kompor listrik untuk memasak, pada oven membuat kue, microwave untuk memanaskan makanan. Manfaat perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Seperti yang tadi disampaikan, energi kimia yang tersimpan dalam aki yang telah diisi ulang dapat digunakan kembali untuk menghidupkan mesin kendaraan. Lalu energi kimia yang tersimpan dalam batu baterai yang telah diisi ulang, misalnya baterai telepon genggam, dapat mengaktifkan kembali telepon tersebut. Manfaat perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, yaitu membuat lampu pijar dapat menyala sehingga dapat menerangi. Lalu membuat layar monitor komputer dan televisi menyala sehingga kita dapat melihat gambar. Nah, itu adalah manfaat-manfaat dari perubahan bentuk energi. Ternyata energi yang ada di sekeliling kita itu dapat berubah bentuk ya. Ada yang dari energi listrik ke energi panas, energi listrik ke energi gerak, energi listrik ke energi cahaya. Contohnya yang tadi ya, Bu Rina ulas lagi ya. Dari energi listrik ke gerak, blender bergerak ya. Lalu mixer, nah itu bergerak dari energi listrik ke energi gerak. Lalu kalau dari energi listrik ke energi cahaya, contohnya seperti televisi, layar monitor, ketika dia disambungkan dengan energi listrik menghasilkan cahaya sehingga kita bisa melihat apa yang ada di layar televisi dan layar monitor. Lalu merubah dari energi gerak ke energi listrik. Contohnya adalah kincir angin. Kincir angin dan kincir air bergerak, dia menghasilkan energi gerak dan mengubahnya menjadi energi listrik. Nah, banyak ya ternyata perubahan-perubahan energi yang ada di sekitar kita. Ibu harap kalian bisa melihat sekeliling kalian, di rumah kalian. Perubahan energi apa sih yang terjadi di barang-barang yang ada di sekeliling kalian? Untuk itu Bu Rina memberikan tugasnya adalah amatilah alat-alat listrik yang ada di rumahmu. Coba perhatikan perubahan energi apa sih yang terjadi pada peralatan tersebut. Tuliskan dalam tabel yang Bu Rina sudah tunjukkan ini ya. Tuliskan nama alat listriknya, perubahan energi yang terjadi dari apa ke apa, lalu kegunaan alatnya. Ingat, selalu kerjakan tugas dengan disiplin, pelajari materi dengan baik, dan selalu semangat. Bye, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.